Oke, sedurung lantur, perkenalkan Dumon, Titian Jero Esa Putra dari Yayasan SBA, utawi dari Pasraman Amerte. Menawi Bapak Ibu mungkin pernah lihat di Bali TV ataupun di YouTube nih kegiatan kami selama niki. Nah, tiang mriki bukannya bermaksud untuk menggurui ataupun memberikan ceramah, tidak, hanya berbagi tentang ya pengalaman kehidupan. Seruning pengalaman di tiang niki bisa Bapak Ibu pakai sebagai gambaran untuk melangkah ke depannya, gitu. Dados nggih? Ambrut yang tidak kenal Bapak Ibu sareng senami indi aran dan sebagainya tidak bisa disebut satu persatu. Oke, sebelum lantur nih kita lihat tadi bagus sekali tempatnya. Tiang baru datang, tiang merinding luar biasa. Apalagi Pak Jero Mangku ngiring di tiang sujud di ngajak lagi itu. Nike pelinggih yang merupakan pelinggih yang selama niki tiang cari-cari. Usaha nangkil ring pura kereban langit. Winten pitunjuk nanti akan ketemu Padmo Mekerep. Dia berpikir ada Padmo Mekerep di bumi niki. Tapi tadi pas nangkil dia sampai terbata-bata dia melihat, ternyata datangnya dia hari ini ke sini sebenarnya adalah untuk dilihatkan ada tempat beliau yang luar biasa membawa berkah. Dengan melihat niki dia yakin semeton Riki ke depannya akan semakin diberikan rahmat dan karunia yang semakin banyak lagi. Ya. Tapi sedurung lantun nih dia nggak bisa keluarin materi kalau Bapak Ibu menyebar menjadi tiang. Apa mau kenyamanan nih? Sabun. Ya kalau sabun ya tiang pelan-pelan saja. Tiang asal dari Beleng, asli dari Desa Tajun. Tiang sabun keluarga, baru punya anak 4. Baru anak 4 ya. Anak pertama dari istri pertama, anak kedua dari istri pertama, anak ketiga dan keempat juga dari istri pertama, ya. Ampunan tegang-tegang Bapak Ibu. Ya, karena dia lihat tempatnya bagus sekali. Kati rasa Bapak Ibu kayaknya tidak ada masalah di sini. Ya, karena tempatnya bagus sekali, nyaman, asri, sejuk dan penuh berkah. Kira-kira ada masalah nggak? Hah? Tapi belum dikenali. Tapi masalahnya boleh yang tahu nggak? Kepegatan tutur. Oh, tempatnya belum dikenal. Oke, langsung kare dengan kita sering ketemu di sini, Titiang pun mungkin bisa berbuat lebih untuk genah niki dengan menghadirkan umat lain, karena niki merupakan bagian dari dangkayangan ya. Tilam niki tiang ulah sijin Bapak Ibu tiang jagi beriki sarang semeton tiang sarang sinami. Ya, susah banget nih. Cuma kang yang ngerepotin. Karena semeton tiang yang beriki nak rame-rame nih kau. Dados nih, dados. Ya, yang kenten mungkin tiang mau ceritakan kira-kira Bapak Ibu mungkin napi yang sangat menjadi dilema di hati. Terutama karena ada kopi dan sebagainya, napi yang paling berdampak. Ekonomi berdampak enggak? Ane sing ngaku berarti sing berdampak nih. Ekonomi berdampak ya. Nah, kalau merasa ekonomi berdampak, gimana kalau hari ini kita yang berikan topiknya, bagaimana caranya agar rezekinya bisa cepat pulih dan ajaib? Terus topik itu? Terus? Ampun, ada yang punya utang di sini? Ada yang punya? Oh, ibu punya. Tapi dia lihat ibu masih bisa senyum-senyum. Berarti hutangnya masih level yang lancar-lancar nih. Level rendah hutangnya ya. Oh itu. Atau mungkin ada yang sudah batuk-batuk hutangnya. Artinya jadi maya bin bulan sing maya, bin 2 bulan maya, bin 2 bulan sing maya gitu. Ada ya? Ya nih kita tiang segala kurang lebih 1 jam nih untuk sekedar tiang bagikan pengalaman kehidupan sehingga dapat tuntunan beliau. Jadi ya. Jadi singkat cerita sementara tiang di tahun 2013 tiang mengalami sebuah goncangan kehidupan. Awalnya semuanya lancar, usaha bagus, keluarga juga aman-aman saja.
Tapi karena tiang niki istilahnya melangkah tanpa tuntunan beliau, akhirnya usahanya gulung tikar, bahkan tidak gulung tikar namanya jero, gulung tikar bin anyut tikar nih. Jadi beban hutang besar, tidak bisa bayar tagihan, sampai tempat tinggal pun disita, sampai kendaraan tidak punya. Bahkan titik terakhir beli beras 1 kilo tidak mampu di tahun 2013. Yang paling menyakitkan, yang hampir bunuh diri sebelum ketemu tuntunan beliau. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, setelah dia mulai belajar tentang kehidupan, ternyata semuanya itu dipulihkan oleh beliau. Semua itu leluhur iraga, tidak sayang dewasa saling menyembuhkan kalau kita tahu caranya. Oke, kalau kita tahu caranya. Bapak Ibu kayaknya nyebong lagi. Nah, bicara soal nike, jadi yang saya mau sampaikan hari niki adalah agar rezekinya cepat bagus, ada hal yang sangat penting yang harus kita lakukan setiap hari. Tapi kira-kira nike. Nah, kira-kira Nabi Bu, Pak, apa hal penting yang harus dilakukan setiap hari? Membanten, sembahyang, bersyukur. Nah, oke, siap. Menarik ini. Berarti Bapak Ibu sudah mulai connect nih. Pertama, yang terpenting, betul kata Ibu, harus bersyukur. Cuma pertanyaan di tiang, kengken caranya bersyukur. Apa caranya? Ayo Pak, nanti yang menjawab dia kasih bocor nanti. Dia punya alat yang bisa menghasilkan uang, kita kasih beneran ini. Nabi caranya bersyukur. Sedang hidup, pagi dikit yang bangun masih bisa hidup. Tepuk tangan. Berarti Bapak sudah mulai belajar ke arah kehidupan ini ya. Nah, untuk bisa bersyukur penting sekali Bapak Ibu, harus suatu waktu juga harus melihat ke bawah. Betul enggak? Dia punya semeton sebelah motor nih, tapi sih nggak bersyukur. Kenapa ya sih bersyukur? Karena ninggalin tetangga nepuk pisaga nih abang mobil. Dia sakit hati karena dia selalu ninggalin benek. Tapi yang dia nyak merendahkan hati, mencingak beten. Oh ada yang merages ngelas sepeda motor, ngelas sepeda gayung manten nih pun sepeda gayung rusak. Ia akan bersyukur Pak Ibu. Kira-kira patut nggak pindah? Patut ya. Jadi yang raga nyak mencingak ke bawah, raga akan bersyukur. Nah itu yang pertama. Kedua, kira-kira dalam hidup di keluarga kita Bapak Ibu, napi mantan yang harus disyukuri. Hah? Napi mantan? Yang jawab langsung dia kasih cash sekarang ini. Apa yang kita dapati itu yang kita syukuri. Misalnya kalau kita dapat kesehatan. Oke. Luar biasa, tepuk tangan dulu ya. Nabi yang didapat itu yang disyukuri, betul? Betul lagi? Benar kan ya? Memang harus begitu. Karena apa yang telah Bapak Ibu dapat, Nabi saniraga pulih ini kan sudah sesuai dengan takaran kita. Pertanyaan tiang, Bapak Ibu bersyukur nggak dengan punya suami, punya istri yang sekarang? Oh bersyukur, Bapak. Oh bersyukur itu ya. Bersyukur. Kalau sudah bersyukur, seharusnya kita bahagia, benar? Pasti sayang, betul nggak? Tapi kadang-kala kalau istrinya lambat bawain kopi, ya dia ngopah. Oh enggak. Enggak pernah. Dika becik pisan Pak. Yang di dia niki. Kadang-kadang saya yang wakil istri. Itu suami yang luar biasa. Patut dicontoh. Ibu-ibu yang lain jangan iri dengan suaminya ya. Patut pisan Pak. Tak kala mampu bersyukur, kita bahagia dan menikmati karunia itu. Dia yakin Bapak kesehatannya terjaga. Tidak hanya kesehatan terjaga, tapi rezeki juga terjaga. Nggih, setuju nggih? Setuju. Nah, ini penting Bapak Ibu ngawet benjang. Ini penting sekali agar rezekinya besar. Tadi sedikit disimak ataupun dicatat boleh. Ngawet benjang Bapak Ibu ketika baru bangun di pagi hari. Ampun, jam berapa bangun pagi hari biasanya?
Jam 5 top. Ada yang bangun setelah jam 6? Ada. Jam 8 bangun? Oh, jam 7, oke. Berarti setelah jam 6, jam 7 deh. Yen dados bahan niki mangda metangi sedurung jam 6. Nah niki penting, dalam pengetahuan semesta dibilang seperti itu. Wahai nak hambaku, jika engkau ingin mendapat rezeki yang besar, bangkitlah, bangun pagi-pagi sebelum matahari terbit. Nah, benyang pungkur ketika bangun di pagi hari, anggap bangun jam 5. Hal yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan yaitu duduk hening jebos. Anggap niki sirep yang besar ya. Tatkala bangun, jangan langsung buru-buru cuci muka. Kang yang mestinya jebos, duduk sebentar di tempat tidur, heningkan perasaan jebos, matur suksema ringida sesunan. Tadi betul Pak bilang dikasih kesehatan, dikasih umur panjang, keberkahan. Nika ucapkan. Tapi tidak cukup hanya diucapkan, harus pakai perasaan dan penghayatan. Nah, ini coba lakukan setiap pagi sebelum Bapak Ibu beraktivitas. Dia yakin Pak, hari Bapak Ibu itu akan lebih indah, lebih damai dan lebih dimudahkan. Kenapa demikian? Karena baru bangun Bapak Ibu sudah memancarkan rasa syukur ke alam semesta. Di dalam kitab semesta dibilang, apa yang engkau pancarkan, apa yang engkau syukuri itu akan diberikan. Artinya kalau Bapak Ibu bersyukur bahagia, rezeki dan keharmonisan, akan diisi lagi rezeki-rezeki yang baru. Kenten? Coba perhatiin dumun, benyang semeng, jangan buru-buru langsung bangun, langsung kerja. Lebih baik duduk sebentar, hening, ucap syukur dan terima kasih. Ampun paham nih ke? Setelah nike, setelah Bapak Ibu hening dan bersyukur dan terima kasih, terus lanturang margiang antuk yang patut mabakti yang trisandia margiang trisandia. Tapi sebelum proses ini penting sekali mangda Bapak Ibu nike yang mersidayang agar bangun pagi sudah menebar energi kebahagiaan di rumah. Kenapa caranya Pak? Tahu senyum. Berapa cara nih? Apa maru enten gini energi di rumah Bapak Ibu tuh biar sudah bagus langsung? Ini cara nih Ibu, ini cara nih Ibu. Hah? Nyakan. Itu kan kewajiban. Bersih-bersih nyampar. Saling sapa. Becik patut. Pak, ini laki-laki para suami ini rahasianya. Benjang ketika baru bangun, perhatiin nih. Baru bangun, langsung peluk istrinya. Wah, dimarahin. Adik galain ya Pak? Oh, kalau nggak terbiasa. Oh, kecil itu pada ilmu gini gitu. Tapi coba perhatiin. Benjang, Bapak bangun, peluk Ibu, langsung diman Ibu. Wah, si mandi Bapak. Bu, dia udahin Bu. Engke nasane Bu ketika Ibu baru bangun tiba-tiba suaminya mencium. Bahagia? Bahagia? Dan dicium, terima kasih Mama, kamu cantik, kamu baik. Engke asalnya Bu? Bahagia? Ibu bahagia digituin? Nah, gimana rasanya kalau digituin sama suami? Belum pernah. Patah Pak. Tiang pidan masih gitu. Marep peluk pain diman galak ya. Kadingannya naga di mana nih? Singipi deh ya. Tapi kalau terbiasa Pak, itu bagus sekali. Secara penelitian, ketika seorang istri baru bangun tidur, diberi kata-kata yang indah oleh suaminya, apalagi dicium, dipuji, disanjung, perasaan seorang istri pasti bahagia betul? Bener ya? Ini prinsipnya. Ketika seorang istri bahagia hatinya di keluarga itu, maka energi di rumah itu akan otomatis berubah menjadi bahagia. Kenapa demikian? Dalam kitab disebutkan, di mana seorang istri, seorang wanita diperlakukan istimewa dan dibahagiakan di rumah itu, maka di situ akan berkumpul keberkahan yang luar biasa. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, tolong perhatiin ini.
Niki penting, dia yakin rezekinya akan berubah cepat. Tidak hanya istri, tidak hanya istri, tapi juga anak-anaknya. Kalau di rumah ya sapa dengan pagi dengan senyuman, sanjung dia. Jangan sampai di pagi hari Bapak Ibu baru bangun sudah mengeluarkan kata-kata yang panas. Pasti semua pernah alami. Tiang dulu juga sama. Apalagi terkala dikejar-kejar tagihan. Kejar tagihan bank, tagihan LPD dan sebagainya. Maru bangun buring-buringan. Nah, makin rubah, maru bangun pang bahagia dulu. Yang yakin Pak, Bapak akan mendapatkan jalan-jalan baru, rezeki baru, entah itu kesehatan, entah itu uang, pasti akan dapat. Mau dipraktekkan nih? Nah, perhatiin nih. Setelah praktekin, terus WA dia. Oh gini hasilnya Pak, dia info dia nih. Amul galak info nih, mani ulangin mencepok. Amul galak tambahin bang diskon bang please langsung. Baru kasih uang baru bahagia tuh. Oh jelas. Itu hukum manusiawi Pak. Tapi kayaknya caranya apang bahagia menurut sekolah bang please bahagia biin bang please lebih bahagia. Ya. Ini ke jurus kedua. Pertama baru bangun bersyukur, kedua tebarkan cinta dan kasih sayang di rumah itu. Tambah uang tuh ya, oke. Tambah uang adanya Pak. Nanti tambahin uang Pak oleh beliau dan nama itu ya. Yang ketiga, Bapak Ibu harus arahkan kekuatan jiwanya ke sasaran yang tepat. Paham maksudnya? Sebentar dulu, dia mendaki nih. Bapak, Ibu sarang sinami. Percaya nggak bahwa kita ini punya kekuatan yang tidak terlihat? Percaya? Percaya ya? Pernahkah semeton di dia Bapak Ibu mare ngenah ten, mare mekenah ngenang Pak A dan Pak B, tiba-tiba ragane nelpon, tahu gitu? Pernah? Mare kenahang buat telepon tahu? Adi bisa gitu? Hah? Matakan ya lagi? Kok bisa ya? Kok bisa begitu katanya Bapak deh. Raga marah mekenah kok ya tiba-tiba nelpon. Kok tiba-tiba yang SMS? Tadi ayo. Itu terjadi karena apa? Karena manusia punya kekuatan energi jiwa yang istilahkan karena energi magnet. Ketika berpikir Bapak ngenahang A nih, tiba-tiba si A nelpon karena pas frekuensinya bagus hari itu. Ya? Berkaitan dengan rezeki Bapak Ibu, hati-hati. Pertanyaan yang sekarang, yang sedang terbebani tagihan dalam keseharian lebih sering ngenehang ampura hutang atau ngenehang pisliu? Ini jauh dulu niki. Tapi harus nih. Tapi secara umum karena kita belum tahu kunci-kuncinya, kadangkala raga ngenehang apa ane sing dotang patut sing Pak Ibu. Padahal kita maunya uang, bener? Tapi raga malah ngenehang hutang. Berarti ngenehang hutang keluar sinyal dari pikiran hutang. Alam respon dikasih hutang lagi. Kita hukum energinya, hukum tarik menariknya. Karena pikiran Bapak Ibu adalah magnet. Kita kan pernah belajar Dumon. Magnet sifatnya gimana? Tarik berarti Bapak yang nuang pisliu ditarik, benar? Kengken nih, mulai bingung nih. Itu hukum kehidupan Pak. Kenapa orang yang kaya semakin kaya? Karena ya besugih, subuh ngelah, subuh tenang hidup nih. Jadi kenapa pisnya kan yuk? Cengebak angge pisnya yuk. Sementara yang menderita semakin menderita, kenapa? Pikirannya fokus pada penderitaan. Jadi penderitaan yang ditarik dalam hidupnya. Hati-hati ya, ini penting. Coba pakai pelajaran. Nike yang praktekkan dulu Pak, sehingga bisa dikasih jalan yang lebih baik oleh beliau. Ya, ibaratnya gini Pak. Bapak nonton tayangan apa Pak di televisi? Channel apa? SCTV, Indosiar?
Saya beli TV. Atau Bapak pakai kartu apa sekarang handphonenya? XL. Indosat. Nah, pertanyaan dia apa? Kalau Bapak pakai kartu Indosat, terhubungnya ke menara mana? Menara Telkomsel apa Indosat? Indosat pasti. Sama dengan pikiran kita. Kalau kita di sini pakai pikiran uang, terhubung ke menara yang ngasih uang. Sama halnya Pak Ibu kalau mau cari gelombang radio, Riki radio napi terkenal jeruk. Radio menara. Berapa frekuensinya Pak? 96,5. Kalau dirubah ke 91,2 dapat nggak itu? Enggak. Persis seperti itu hukum alam ini. Semesta sudah kaya raya berlimpah, tapi kita harus tahu mengarahkan kemana frekuensinya. Ya, coba nih praktikin. Yang ibu-ibu suaminya sering ngomel-ngomel, jangan sering mikir suaminya ketika ngomel, karena suaminya akan ngomel kembali. Tapi pikir tatkala suaminya sedang senyum-senyum, sedang baik, sedang melayani, sedang memperhatikan. Itu prinsip satu. Pertama, perhatikan pikiran. Kedua, perhatikan ucapan. Ucapan. Kita punya anak, ada punya cucu, Pak. Jangan sampai berucap kata-kata yang gak baik sama anak kita. Anak belar nih. Di tetangga tiang gitu banyak. Anaknya dimarahi, dibilang anak nakal. Nyai kadang lah anak ini. Kok anak lari singet ini? Nyai kadang lah anak ini. Men adik sapi pada ngai bidan. Ya, hati-hati. Karena apa yang Bapak ucapkan itu sama dengan sinyal ke alam. Lebih baik bilang, kamu terlalu kreatif. Itu masuk energinya positif. Itu ya. Pesan yang satu Pak Ibu, kalau hari ini sedang ada permasalahan dalam hidup, kira-kira masalahnya nggak selesai berbulan-bulan, bertahun-tahun, selesaikan dengan cara itu. Minta maaf cepat. Kalau orang tua sudah tiada, unggahan pejati yang merajam. Ini dipilih ke semua orang tua. Orang tua sehebat apapun anaknya nakal sama orang tua pasti memaafkan, betul? Betul nggak? Tidak ada orang tua yang membenci anaknya, tidak ada. Tapi kita harus berniat, berinisiatif untuk minta maaf dulu. Praktekkan di rumah dan lihat keajaiban yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu nanti. Ya, tidak lama-lama Pak Ibu, entah kesehatan Anda, entah urusan Bapak Ibu, usahanya, keharmonisan semua akan dipulihkan. Ketika sudah dapat gerbang pertama ini, restu kedua orang tua. Yang terpenting setelah langkah ini Pak Ibu, yang terpenting sekarang Bapak Ibu harus rajin-rajin mempunyai, ya, berbagi. Kalau di saudara muslim tidak bersedekah. Yang bertanya Pak Ibu, pernah lihat sumur enggak? Tahu sumur, tahu? Sumur itu kalau diambil airnya setiap hari, Bapak Ibu pakai atau kasih tetangga, secara normal, apakah air sumurnya habis? Tidak. Tapi sebaliknya, jangan diambil-ambil air itu, biarkan, dan tidak pernah Bapak Ibu ambil kembali. Apakah bisa meluap air sumur itu? Tidak. Itulah pesan alam semesta. Sumur air itu adalah rezeki Bapak Ibu. Rezeki Bapak Ibu ambil untuk mempunyai, untuk sedekah, minta tolong, sing jelakan telah habis Bapak Ibu. Begitupun sebaliknya, oyongan pisi dangon angon, dia ingat minta tolong, dia mempunyai, masih sing lakaran ngeliun-ngeliunan. Nggih? Karena di semesta dinyatakan, jika engkau berbagi, memberi orang lain, engkau memberi uang, kamu akan dapatkan balasan uang. Itu pesan beliau. Jika kamu memberi nasi, engkau akan dapat balasan beras. Bahkan Rika dibilang, satu kebaikan akan dibalas 700 kali lipat. Ya Bapak Ibu makin mata tulung jangan asing lah. Bapak Ibu ngicen 10.000 rupiah. Percaya nggak percaya? 10.000 niki akan dikalikan 700 oleh beliau. Dan itu akan dikembalikan pada Bapak Ibu. Entah berupa materi, entah berupa kesehatan, entah berupa percepatan penyelesaian masalah. Oke? Jadi Bapak Ibu bisa niki yang tak maksud menggurui,
yang selama ini merasa Bapak Ibu ampun lagi, merasa agak pahit, demit, mekilit. Ampun lagi, kayak sementara yang bilang cara payah dia habis baik makin dia benang, jemertang mempunyai rezekinya pasti ditambah besar. Nah, jika ada yang bertanya, gimana tiang mempunyai Pak, sementara tiang belum punya yang cukup banyak? Dalam pengetahuan semesta dijelaskan, diceritakan begini Pak. Jika kamu sudah punya uang bermiliar-miliar, lalu engkau ambil 1 miliar untuk membangun tempat suci, pahalamu masih kalah jauh dengan orang yang punya nasi hanya 1 piring, tapi dia mau menyisihkan sebagian untuk orang lain. Nu gedenan pahalanya nike, nu lebihan nang balasan lah nasi piring nike ketimbang 1 miliar Pak Ibu. Artinya nabi tatkala sing ngelah jemetang mau bagi tulung akan dikasih besar. Tatkala ngelah juga lebih ingat berbagi agar tidak diambil kembali apa yang sudah punya dulu. Nike rahasia rezeki sebenarnya. Oke, ampun nggih. Yang sinda paduk Rama Santi. Ya. Om Santi Santi Santi. Om suksema suksema suksema. Ya.